Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Lutfi Ayunaningsih dari SMA Negeri 1 Sampang, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sampang. Berikut kami paparkan tentang koneksi antar materi Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah mindset di mana guru mengupayakan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Apa maksudnya? Jadi, setiap anak di kelas kita adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Oleh karena itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Memasuki pertanyaan yang kedua, bagian A. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan cara memahami bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat diberikan tambahan dukungan yang sesuai. Selain itu, sebagai seorang guru, kita juga dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan belajar murid sehingga membantu murid untuk meningkatkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Adapun kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, serta mengetahui kemampuan murid dalam merespon atau menjawab suatu kondisi tertentu guna mencapai tujuan. Pada aspek minat murid, minat belajar dapat diartikan sebagai rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar dapat membangkitkan motivasi dan berpengaruh terhadap hasil dan prestasi belajar. Pada profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yakni mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan juga bisa dengan melaksanakan atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Jadi,
Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Adapun diferensiasi proses, yakni kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, maupun kolaboratif, sesuai dengan gaya belajar murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat poster, gambar, video, tulisan esai, dan lain sebagainya. Memasuki pertanyaan 2, bagian B. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Koneksi antar modul 1.1 dengan modul 2.1 yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.2 dan modul 2.1, yakni dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar terpenuhinya kebutuhan murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak. Adapun koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1 ialah pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk koneksi antar materi modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan melahirkan budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.